Teman-teman yang saya banggakan, perkenankan saya Tasya Aulia Zahra selaku Master of Ceremony pada acara yang luar biasa kali ini, apalagi kalau bukan Fordisos, Forum Diskusi Mahasiswa KESOS, yang mana pada kesempatan ini Fordisos akan mengangkat tema mengenai pekerjaan sosial dan manajemen kebencanaan. Dan dalam mengawali forum ini, marilah kita bersama-sama agar diberikan kemudahan dan kelancaran. Mari kita membuka kegiatan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita masuk ke inti acara, saya akan membacakan tata tertib terlebih dahulu yang akan berlaku bagi teman-teman di forum ini. Yang pertama, peserta wajib mengaktifkan kamera serta wajib menonaktifkan mikrofon saat acara berlangsung, kecuali moderator mengizinkan untuk berbicara. Yang kedua, peserta diharapkan untuk tidak meninggalkan room Zoom selama acara berlangsung. Yang ketiga, peserta dipersilahkan untuk bertanya pada saat sesi tanya jawab melalui kolom chat ataupun menanyakan langsung jika moderator mempersilahkan. Dan yang keempat, peserta dimohon untuk selalu menaati peraturan yang telah ditetapkan. Baik teman-teman, tak usah berlama-lama lagi, persiapkan diri kalian karena kita akan masuk ke inti acara yang akan dipandu oleh rekan saya, Mela selaku moderator. Kepada Mela dipersilahkan. Sebelumnya saya mengucap tes apakah suaranya terdengar? Dengar Mela. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada MC atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang sedang menjalankannya. Perkenalkan, nama saya Dwi Melati Putri sebagai moderator pada Fordisos kali ini, yang akan menemani teman-teman serta memandu jalannya materi pada sore hari ini. Seperti yang pasti teman-teman bertanya-tanya, apa sih tema yang dibawakan oleh Fordisos kali ini? Baik, saya akan menjelaskan tema Fordisos yang pada sore hari ini, yaitu mengenai pekerjaan sosial dan manajemen kebencanaan. Jadi di sini kita akan mendiskusikan seputar peran Peksos terkait peristiwa yang tengah terjadi dikarenakan belakangan ini negara kita sedang mengalami beberapa bencana di berbagai daerah hingga kami Fordisos mengangkat tema tersebut. Pasti teman-teman udah nggak sabar dan penasaran kan sama isi materinya. Lebih dari itu, selain tema yang menarik, kita juga bakalan ditemui pembicara yang sangat luar biasa keren nih teman-teman. Oleh karena itu, izinkan saya membacakan CV-nya terlebih dahulu. Teman operator boleh di-share screen. Baik, ini adalah CV dari Qaddafi seperti yang kalian lihat di layar. Nama Muhammad Qaddafi, tempat tanggal lahir Depok 2 Februari 1998, alamat di Pondok Tirta Mandala, Blok R3 nomor 5, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Depok, Jawa Barat. Teman-teman bisa lihat banyak sekali organisasi-organisasi yang telah Qaddafi ikuti. Qaddafi ini pernah menjadi anggota dan staf HMJ Kesos UIN Syarif Hidayatullah pada masa bakti 2016 dan 2018. Qaddafi juga pernah menjadi ketua Sema Fidikom selama 2 periode, yaitu selama masa bakti 2019 hingga 2020. Organisasi yang kini sedang dijalankan oleh Qaddafi yaitu sebagai pengurus HMI cabang Ciputat masa bakti 2020 hingga 2021. Teman-teman juga bisa melihat dari pengalaman kerja, pelatihan, keahlian, hingga prestasi dari Qaddafi ini sangat luar biasa keren dan dapat memotivasi bagi kita semua. Dan tentu tidak diragukan lagi untuk menjadi pemateri kita pada sore hari ini. Nah, alhamdulillah nih teman-teman, Qaddafi sudah bergabung dengan kita. Selamat sore, Qaddafi. Sore. Bagaimana Kak kabarnya? Apa sahurnya? Bagaimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Lancar Kak puasanya? Lancar sih sejauh ini.
belum batal sih karena belum putat mungkin ya. Alhamdulillah. Semoga Kak Davi dan teman-teman semua sehat-sehat selalu ya, dan juga dilancarkan puasanya. Ini langsung dimulai aja atau gimana? Ya, boleh dimulai. Kira-kira Kak Davi udah siap belum nih untuk menyampaikan materi dan berbagi pengalaman bagi kita semua? Siap sih, cuma pertama gue mau ini dulu sih ya, disclaimer dulu. Jadi pertama hadirnya gue di sini kita dari diskusi gue panjang sama si Al kalau nggak salah namanya. Jadi gue diskusi sama si Al, gue bilang kalau misalnya kenapa nggak teman-teman nyari yang profesional di bidangnya gitu. Karena kan tema awalnya itu peran kerja sosial ya. Nah, terus gue bilang kayak gitu sama si Al, terus ternyata dia nyeritain sejarahnya tuh, ceritain tuh timelinenya kenapa bisa nyampe dia ngontek gue. Nah, akhirnya gue bilang tuh ke si Al, gue bilang kalau mau temanya kita ubah. Jadi temanya ya hari ini kita sama-sama lihat lah gitu. Paling gitu sih teman-teman ya, karena kalau tahu tema yang hari ini teman-teman lihat, itu nanti teman-teman bakal dapetin mata kuliahnya di semester 6 nanti gitu. Jadi setidaknya gue bisa ngasih sharing lah ya, kita bisa sharing, kita bisa di bareng tentang mata kuliah nanti akan teman-teman hadapi di semester 6. Cuma harapan gue sebetulnya sama teman-teman HMJ ya yang hari ini jadi inisiator, teman-teman HMJ bisa jadi inilah lembaga advokasi maupun kritik ya terhadap jurusan, bahwasanya kalau misalnya memang kerja sosial dan perencanaan mata kuliah kita ini ya memang gitu adanya lah gitu. Nanti teman-teman ngerasain lebih semester 6. Oke, paling itu dulu sih pertama. Mungkin boleh ya di screen apa materi. Mungkin teman dari operator bisa membantu. Oke, terus juga tadi mau disclaimer lagi kalau misalnya CV yang tadi dibacain sama moderator, tadi kan ada embel-embel ini luar biasa sekali dan semoga termotivasi gitu ya. Ya, semoga aja nggak termotivasi dan nggak berniat untuk ngikutin hal-hal yang kayak gitu karena mending teman-teman punya namanya cerita hidupnya di CV-nya masing-masing lebih kurang lebih. Oke, paling kita langsung masuk aja ya. Oh ya, untuk waktunya berapa menit ya ini ya? 1 jam, Kak, Untuk waktu untuk 1 waktu jam. Oke, materinya. Ya. berarti kita selesai di jam 5 kurang 5 ya? 5 setengah 5. Gimana? Iya, Kak. Oke, oke, gue mulai ya. Pertama-tama, malah kepentingan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidaknya kita bisa sharing bareng, diskusi bareng tentang mata kuliah ini. Dan tak lupa salawat salam dan hasilkan pada baginda kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau kita bisa menikmati zaman yang sangat benderang akan penuh masa tua. Tak lupa yang saya banggakan teman-teman KMJ terkhusus ketua dan wakil ketua ada Kosi dan Akbar selaku jadi nahkoda di HMJ KESAS tahun 2021, dan semua partisipan yang sudah saya sebutkan satu-satu. Oke, kita langsung mulai ya. Jadi tadi juga udah disinggung sedikit terkait bagaimana Indonesia hari ini lagi banyak tertimpa musibah, tertimpa banyak bencana, dan kita sebagai penakun dari keilmuan kesejahteraan sosial, yang mana profesinya nantinya sebagai pekerja sosial seharusnya apa sih yang bisa kita lakukan dan kita bisa
bisa ambil dalam musibah kita itu. Jadi dari beberapa literatur yang saya temui, jadi dari menurut International Strategy for Disaster Reduction, itu Indonesia menempatkan posisi ketujuh karena tempatnya Indonesia ini yang ada di pertemuan lempeng bumi dan banyak gunung-gunung berapi yang masih aktif dan lain sebagainya macamnya. Jadi nggak heran kalau misalnya ini tuh sering terjadi kayak gempa bumi, tsunami, gunung meletus, atau misalnya kayak banjir, penyakit menular, kebakaran hutan dan lain sebagainya macamnya. Di daerah-daerah yang sering kita dengar di berita-berita nasional. Terus peran kita sebagai pekerja sosial seharusnya kita bisa ambil di sini karena setiap individu itu seharusnya itu berhak andil dalam bencana yang ada di sekitar kita gitu. Karena itu sesuai amanat sama undang-undang. Jadi undang-undang nomor 24 tahun 2007 pasal 27 menyatakan setiap orang berkewajiban melakukan kegiatan penanggulangan bencana, termasuk di dalamnya adalah masyarakat kampus. Ya, jadi masyarakat kampus. Jadi masyarakat kampus ini itu adalah akademisi, itu kita yang tugasnya apa? Kita menekuni ilmu yang kita pelajari dan seyogyanya kita bisa ambil transferkan ilmu kita yang sudah kita pelajari di dalam kampus. Oke, lanjut moderator. Operator moderator ini Kang Sertin. Halo operator. Mohon maaf Kak, sepertinya operator sedang ada kendala jaringan. Mohon ditunggu sebentar ya Kak. Ya, Agak lemot emang. Nggak apa-apa. Udah ya namanya internet Indonesia ya nggak bisa kayak internet di Singapura gitu. Makanya kalau download VPN jangan buat yang aneh-aneh aja, coba dirasain juga kecepatan lain. Oke, selanjutnya itu tentang profesi pekerjaan sosial. Oke. Oke, profesi pekerjaan sosial memiliki peran penting dalam penanggulangan bencana, baik pada saat prabencana, tanggap darurat maupun pasca bencana. Nah, jadi peran teman-teman itu nantinya ketika teman-teman sudah di profesi pekerja sosial ada di 3 sektor, yaitu di bencana, tanggap darurat maupun pasca bencana. Terus kegiatannya ngapain aja gitu kan? Jadi pada saat tanggap darurat, pekerjaan sosial itu membantu pemulihan kondisi fisik dan penanganan risiko sosial dasar bagi korban bencana. Pada saat pasca bencana, pekerjaan sosial melakukan upaya pemulihan kondisi psikologis korban bencana, khususnya mengatasi trauma dan pemulihan kondisi sosial serta pengembangan kemandirian dari korban bencana. Nah, perannya kita ngapain? Kita lebih sebagai edukator ya, sesuai dengan fungsi pekerja sosial yang mungkin teman-teman nanti ada di tiga kalau nggak salah di nilai dan praktek atau teori praktek dulu. Nanti itu bakal belajar apa tujuan apa fungsi-fungsi pekerja sosial atau di pengantar kesejahteraan sosial juga bisa dibahas. Oke, lanjut sebentar. Sepertinya sedang ada gangguan lagi nih Kak. Mohon maaf ya Kak. Iya, gue juga pengen minta maaf sama teman-teman karena gue tuh nggak bisa share screen sendiri gitu karena laptop gue itu nggak bisa ngasilin suara, apa output suara, jadi pakai HP sama jadi gue pakai HP ini kalau pakai HP nggak bisa share screen kalau nggak salah sih gitu. Nggak apa-apa Oke, Kak. nggak Bisa apa ya. dilanjut Kak. Oke, peran pekerja sosial pada kebencanaan yang saya sudah gue singgung
Itu ada di prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Nah, di prabencana apaan aja sih yang harus atau apaan aja yang bisa kita lakukan di situ gitu. Jadi pertama peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, selanjutnya ada mitigasi dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, selanjutnya ada pemetaan kapasitas masyarakat, yang keempat melakukan advokasi ke berbagai pihak terkait kebijakan dan penanggulangan kebencanaan. Terus di tanggap darurat itu membantu pemulihan kondisi fisik dan penanganan psikososial dasar bagi korban bencana. Selanjutnya di pasca bencana itu pemulihan kondisi psikologis korban bencana, mengatasi trauma dan pemulihan kondisi sosial dan pengembangan kemandirian korban. Mungkin nanti di akhir kalau misal waktunya sempat mungkin kita bisa sharing-sharing aja ya, sharing terkait apa bahannya, karena di Google ini mungkin yang hari ini gua temui gitu ya. Mungkin di luar sana nggak tahu teman-teman baca buku apa atau baca literatur mana yang ternyata nggak sesuai sama materi gue. Jadi nanti kita bisa diskusikan biar klop aja gitu, biar match aja, ternyata di gua ada, di lu ada, ataupun di lu ada, di gua nggak ada gitu. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Oke, jadi praktik pekerjaan sosial pada tahap bencana. Oke, teman-teman bisa lihat juga di situ. Jadi fokus di pada bencana itu terhadap penanggulangan resiko atau pengurangan resiko. Jadi di sini kita bagaimana caranya mentransfer knowledge yang kita punya ke masyarakat untuk bagaimana cara pengurangan resiko jika terjadi bencana tersebut. Karena kegiatan pengurangan resiko bencana merupakan kegiatan rutin dari pembangunan, sehingga aktivitas pengurangan risiko harus diintegrasikan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan. Nah, peranan pekerja sosial yang sangat penting dalam pengurangan risiko bencana itu ada 4. Yang pertama, ada peningkatan kesadaran masyarakat dan memberi informasi mengenai kerawanan, bahaya, dan risiko bencana. Yang kedua, pemetaan kapasitas masyarakat dalam dengan bencana dan mengurangi risiko bencana. Yang ketiga, bersama masyarakat membangun sistem penanggulangan bencana yang berkelanjutan pada lokal. Yang keempat, pekerja sipil dapat melakukan advokasi kepada berbagai pihak. Nah, di sini kita sama-sama mungkin tahu ya apa kita pahami. Di sini kita sifatnya edukasional bersama masyarakat yang nantinya kita transfer ilmuwan kita. Seperti yang pertama, peningkatan kesadaran masyarakat. Nah, pada situasi ini kegiatan pendidikan dan pelatihan mengenai risiko bencana pada tokoh masyarakat sangat penting meningkatkan pengetahuan keterampilan mereka. Namun, melakukan perubahan sikap perilaku masyarakat agar mereka memiliki kesiapsiagaan dari bencana sehingga dapat mengurangi resiko itu cukup sulit gitu. Makanya hal ini nggak instan, hal ini harus ya step by step gitu dipelajarinya atau kita memberitahunya. Jadi gimana caranya kalau misalnya kita ada gempa bumi, oh ternyata sepengetahuan dasar kita ada yang bilang kita lari di tempat terbuka, ada yang bilang kita mau ke kolong meja, ada yang bilang kita mau ke kolong batu atau bagaimana. Jadi pengetahuan dasar itu tentang penanggulangan atau pengurangan resiko bencana itu perlu kita master ke masyarakat yang nantinya teman-teman ada di kerja sosial setting kebencanaan. Selanjutnya pemetaan kapasitas masyarakat dalam pencegahan bencana dan pengurangan resiko bencana. Jadi pemetaan ini dapat digunakan untuk menonjolkan kapasitas dan sumber-sumber lokal termasuk keterampilan persediaan makanan, pilihan tempat tinggal darurat, organisasi sosial dan masyarakat lokal, sikap dan nilai budaya serta sumber-sumber yang dapat membantu masyarakat mengatasi bencana. Nah, jadi di sini sudah kita sama-sama dengar gitu ya. Jadi ada kayak tempat darurat, kira-kira tempat darurat yang mana sih kalau banjir gitu, atau kira-kira siapa sih yang didengar oleh masyarakat sekitar ketika terjadi bencana,
agar bisa satu suara dalam mengarahkan ke tempat evakuasi atau masyarakat sekitar punya sumber makanan apa aja sih, logistik apa aja sih, dan lain sebagainya. Itu fungsinya pemetaan. Nah, tugasnya kita di sini agar pemetaan itu benar-benar terpeta gitu. Jadi bagian manajemen kebencanaan dan pengelolaan. Selanjutnya, bersama masyarakat membangun sistem penanggulangan bencana yang berkelanjutan pada tingkat lokal. Ini kayak misalnya kelembagaan penanggulangan bencana yang berfungsi menjalankan sistem pencegahan dan mitigasi kedaruratan dan pemulihan. Nah, ini kayak misalnya kita buat sharing, kita buat misalnya biopori, dan lain sebagainya. Yang mana itu bisa menanggulangi bencana, tidak penanggulangi, tapi mengurangi resiko-resiko kebencanaan ketika bencana itu terjadi. Setidaknya nanti masyarakat sudah punya knowledge yang cukup untuk mereka menghadapi bencana tersebut. Selanjutnya, pekerja sosial juga dapat melakukan advokasi kepada berbagai pihak. Yang ini bertujuan untuk menjadi perubahan pada tataran kebijakan dan perencanaan dalam penanggulangan bencana. Nah, di sini karena dilakukan bencana, semisal ternyata daerah ini rawan banjir. Nah, ketika rawan banjir, sepatutnya dan misalnya banjirnya mengenang sampai beberapa hari, 3 hari atau 4 hari, berarti kan jalur lalu lintas ini kan mati, kan kita bisa naik motor, kecuali ada motor yang bisa jalan di air. Oh ternyata setelah diskusi atau sharing menangkap kesimpulan dari masyarakat, ternyata perlu deh kayaknya kita punya perahu karet, tapi biasanya karena kan kondisi masyarakat, kayak misalnya ekonomi kan nggak terlalu banyak yang mencukupi atau hal-hal yang mencukupi susah untuk menyumbang hal-hal tersebut. Peran kita mengadvokasikannya ke pihak-pihak terkait yang bisa merealisasikan kebutuhan masyarakat secara gratis mungkin ya. Jadi masyarakat tidak terbeban. Tapi juga ke pihak-pihak terkait ke lembaga-lembaga pemerintah, BNN dan lain-lain. Itu yang kita lakukan pada tahap pramuka. Jadi sifatnya edukasional karena nanti transisi teknologi juga salah satunya ada mengedukasi, bahkan ada proker juga kan kayak yang tadi di poin. Oke, selanjutnya praktik pekerjaan sosial pada tahap terjadinya bencana. Pada saat terjadinya bencana, kita memerlukan kegiatan tangkap darurat, yakni tindakan yang tepat dan tepat untuk menyelamatkan nyawa, menjamin perlindungan dan pemulihan kesejahteraan para korban bencana. Nah, ini kita garis bawahi di sini, nanti juga bakal saya di akhir. Pada saat ini, mungkin teman-teman bakal melihat karena salah satunya ada penanganan terhadap korban bencana mengalami trauma, penanganan terhadap kelompok yang rentan, penanganan terhadap masalah pendidikan anak, penanganan terhadap masalah yang berkaitan dengan struktur keluarga yang dalam kerusakan, hilangnya dukungan sosial, peran sosial tidak lagi normal, kehidupan sosial yang lemah, atau ketidakpastian. Nah, mungkin teman-teman banyak berpikir apa bedanya kita sama psikolog, apa bedanya kita sama psikolog ya, yang menangani kejiwaan, karena ini sangat berbeda. Nanti kita pertama gitu. Jadi kita kita bisa menggantikan psikolog di kebencanaan, nggak bisa. Kita bisa dan psikolog bisa menggantikan kita. Psikolog bisa menggantikan itu juga nggak bisa. Jadi kita saling melengkapi. Yang pertama, penanganan terhadap korban bencana yang mengalami trauma. Hal ini dapat ditempuh dengan mendirikan set layanan yang berupa Resilience Development Project yang lebih banyak menggunakan prinsip esensial. Di resiliensi ini, bagaimana kemampuan kita untuk bertahan hidup, development project untuk yang berkelanjutan kurang lebih seperti itu. Yang kedua, penanganan terhadap kelompok yang rentan.
Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan perlindungan khusus agar mereka tidak semakin parah dalam situasi pengungsian. Yang kita pahami kelompok-kelompok rentan mungkin itu kayak lansia, yang terlibat dan berbagai macam kelompok lainnya yang termentos untuk apa aja sih yang dikategorikan rentan menurut negara. Nanti mungkin itu terjawablah karena meningkat itu nanti di teman-teman tas lagi praktek satu. Nah, yang di panti tadi itu kurang lebih sampai itu kelompoknya rentan. Yang ketiga, penanganan terhadap masalah pendidikan. Hal ini dapat dilakukan untuk menyediakan fasilitas sekolah sebagai pengganti atau menunggu perbaikan fasilitas sekolah yang mengalami kerusakan agar segera dapat digunakan. Nah, ini kita juga bisa mengisi hari-harinya anak-anak gitu ya, untuk terus berlarut-larut pada kesedihannya kita tertimpa atau tertimpa bencana. Selanjutnya, penanganan terhadap masalah yang berkaitan dengan keluarga yang mengalami kerusakan, hilang harapan sosial, peran sosial yang tidak lagi normal, peran sosial yang dalam ketidakpastian. Hal ini dilakukan dengan melakukan restorasi fungsi tersebut. Kita menggantikannya nggak bisa, tapi kita mencoba merestorasi fungsinya. Misalnya keluarganya ada yang hilang, apa kita coba melakukan fungsi-fungsinya yang biasa dilakukan sama orang yang hilang tersebut. Kita nggak bisa menggantikan, tapi kita bisa memerankan fungsi dari aktor itu. Jadi pada saat bencana ini, kenapa tadi di awal gua coba bilang kalau misalnya kita ini bukan psikolog maupun psikolog ini juga bukan kita, karena kalau misalnya kita dengar dengar ada beberapa teknik, karena ada beberapa teknik yang kita biasa lakukan kita itu adanya teknik intervensi psikososial seperti playback terapi, grup terapi, konseling. Ini menjadi inti dari kegiatan individu yang kita lakukan pada saat bencana, serta melakukan verifikasi verifikasi. Dan kita ketika melakukan pendekatan terhadap masyarakat, kita melakukannya menggunakan multi pendekatan, contohnya kayak alat kualitatif, behavioral, kognitif, dan pendekatan lainnya disertai berbagai teknik terpilih antara lain seperti konseling trauma, terapi bermain, terapi seni, budaya, pendidikan di sekolah atau pendidikan agama, relaksasi, kelompok bantu diri, dan lainnya merupakan modalitas dalam praktik sosial. Nah, ketika kita melihat ini semua, kayak misalnya ini kita lihat kayak misalnya seakan-akan kita tuh kayak orang yang paham betul akan tujuan, paham betul akan jiwa individu-individu yang sedang mengalami trauma. Sebetulnya enggak, karena ketika kita di lapangan, kita itu nggak bekerja sendiri, tapi kita bekerja bersama tim. Dengan cara misalnya ya misalnya di Basarnas meluncurkan tim A, atau misal dompet Duafa meluncurkan tim B, dan lain sebagainya, tim C, tim sampai tim Z. Itu merupakan satu kesatuan yang nantinya bakal membantu penanggulangan. Jadi kita sering bekerja kayak psikolog, itu untuk punya kejiwaan. Jadi ketika kita melakukan teknik dasar, kita bakal alihkan ke psikolog ketika memang itu udah terlalu dalam dan kita nggak bisa menanganinya. Sosiolog terkait pemetaan tadi, antropolog bagaimana apa namanya budaya yang ada di situ agar kita tidak salah. Terus ada ahli komunikasi, bagaimana komunikasi yang tepat untuk misalnya kita berbicara dengan masyarakat yang terkena bencana dan lain-lain. Jadi mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi, kita selalu bekerja bersama dengan profesi-profesi lain. Karena yang kita sama-sama tahu di tengah spektos ini atau kesejahteraan ini merupakan irisan-irisan dari beberapa ilmuwan seperti itu. Oke, selanjutnya. Oke, ini tadi ya, apa kemampuan yang harus teman-teman miliki ketika teman-teman ingin nantinya berkecimpung di peran
pekerja sosial kebencanaan, ya konseling trauma, terapi bermain, terapi budaya, pendidikan sekolah, pendidikan agama, relaksasi maupun kelompok masjid. Oke, selanjutnya. Nah, oke, yang ketiga, ya sebelum masuk yang ketiga, oke kita mulai dari praktik pekerjaan sosial pada tahap pasca bencana, yaitu adalah kondisi setelah berakhirnya masa tanggap darurat. Pada tahap ini, tidak serta-merta korban bencana telah dapat hidup dalam situasi normal. Pada beberapa kasus, pasca bencana, para korban bencana tetap berada dalam situasi yang tidak normal karena mereka masih tinggal dan hidup di barak atau pengungsian atau di shelter. Nah, peran kita apa sih? Dan ada tiga. Yang pertama, pembentukan atau pengembangan forum warga atau keluarga pengungsi korban bencana alam. Yang kedua ada pelatihan penanganan masalah. Yang ketiga adalah pelatihan keterampilan usaha, pemberian bantuan modal usaha, dan pendampingan dalam pengembangan usaha. Nah, untuk yang pertama, forum yang dimaksud ini kayak apa sih? Yang dimaksud ini untuk meningkatkan integrasi, solidaritas, dan toleransi sosial antar korban bencana maupun masyarakat lokal. Selain itu, forum ini juga bertujuan untuk meningkatkan rasa kebersamaan serta kerjasama antar kelompok masyarakat korban bencana. Yang kedua, itu pelatihan penanganan masalah. Pelatihan penanganan masalah itu bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan para korban bencana di daerah bencana dalam masalah atau dalam membicarakan masalah yang dihadapi. Masalah yang menyusun perencanaan, koordinasi, evaluasi, dan sebagainya. Nanti itu untuk yang poin B ini kurang lebih nanti teman-teman bisa sedikit belajar di praktikum 2 nanti. Jadi nanti ada teknik yang namanya pra kalau nggak salah. Nanti di situ bagaimana kita mengakomodir masyarakat. Mungkin tadi yang pram ya sering nongol terus tuh di kolom chat dia bisa mungkin ngasih sedikit informasi bagaimana caranya melakukan teknik pra dan sebagainya. Nah itu dilakukan nanti teman-teman pas saat praktikum 2 nanti kayak bagaimana pemilihan masalah yang tepat dan utama dan pertama diselesaikan yang mana nanti itu ada caranya. Jadi nanti itu jadi dari masyarakat sendiri dan ke masyarakat yang mengelolanya sendiri. Kita sebagai masukan aja gitu. Oke, selanjutnya pelatihan usaha, pemberian modal usaha dan pendampingan dalam usaha. Pelatihan ini disesuaikan dengan kebutuhan dan potensinya ada para perencana, misalnya pelatihan wirausaha peternakan, perkebunan, perikanan, industri kecil, perdagangan, dan sebagainya macamnya. Tujuan ini untuk meningkatkan kondisi ekonomi korban pada saat pasca bencana. Nah, jadi makanya tadi di awal udah pada prabencana kita melakukan edukasi, kita melakukan pemetaan terkait apa sih logistik yang biasa ini atau sumber-sumber potensial nantinya habis pasca bencana pun itu bisa dilakukan pada saat evaluasi. Jadi kita bisa ternyata di sini tadinya subur. Oke, karena di sini sudah terjadi bencana, kita rombak tanahnya, kita mulai lagi. Jadi yang kegiatan yang kita lakukan atau yang kita nanti kita suggest ke masyarakat itu tepat sasaran seperti itu. Nah, selanjutnya terakhir operator. Kurang lebih intervensi psikosoial yang tadi dapat digunakan sesuai dengan model analisis antara lain ada terapi support. Nah, terapi seperti apa sih? Berupa pemberian dukungan dengan potensi pendukung dalam bentuknya adalah teman sebaya atau tetangga yang sama-sama lanjut usia untuk memberikan dukungan kepada seseorang yang lanjut usia yang mengalami masalah sosial seperti yang perasaan sedih yang sama. Jadi misalnya kalau atau cara itu kurang lebih kayak gini lah. Misal kayak gue semester 10
belum lulus gitu kan. Nah, ternyata ada adik kelas gitu yang anak semester misal genap semester 2, dia pengen kasih dukungan, "Ayo Bang, lulus." Nah, rasanya, rasa yang dialami gua, itu seakan-akan gua tuh ada sindiran gitu. Tapi beda halnya kalau misalnya teman teman sebaya, atau misalnya teman seperjuangan gue yang mengatakan itu gitu. Karena kita punya perasaan sedih yang sama. Nah, itu kurang lebih. Life review terapi. Ini terapi kenangan yang merupakan teknik intervensi dengan cara merefleksikan kehidupan yang telah dijalani lanjut usia. Ya, cara memecahkannya, mengorganisirnya, dan memperhatikan dalam kehidupan sekarang. Nah, psikoterapi ini itu merefleksikan seluruh pengalaman hidup lanjut usia, baik yang tidak menyenangkan ataupun tidak. Jadi kita mencoba membangkitkan memori, baik itu yang buruk ataupun yang tidak buruk, yang nantinya yang dilakukan terapi ini dapat mengenang kembali hal-hal yang menyenangkan dalam hidup selama ini. Nah, teknik ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri sang trauma ya, dan trauma dan selanjutnya kelompok penyembuhan therapeutic group dibentuk untuk membantu dan membentuk orang-orang yang memiliki masalah-masalah personal dan emosional. Kelompok penyembuhan ini bertujuan untuk memudahkan penyesuaian diri baik secara emosional maupun sosial dari individu melalui proses kelompok. Selanjutnya, kemudian anggota kelompok diharapkan dapat mengembangkan satu atau lebih strategi masalah-masalah mereka. Jadi kalau yang ini itu mereka misalnya teman-teman kerja kelompok lah gitu, dikasih tema sama dosen, teman-teman diskusi, akhirnya terpecahkan masalah yang diberikan dosen. Nah, cuma ini bentuknya relax aja. Selanjutnya, melalui kombinasi berbagai intervensi psikososial ini, salah pasca bencana, pada bagian lain, pekerja sosial juga dapat berperan penting dalam membantu para korban bencana yang menjadi shelter pengungsian untuk mempersiapkan relokasi ke tempat baru. Jadi, nah tadi masuk pemetaan lagi kan. Nah, para pekerja sosial membantu mengadvokasi. Itu kan yang perannya udah kita bahas kan. Jadi kita setelah evaluasi itu bisa kita lakukan lagi. Gitu. Ternyata tadi perahu karet udah ada gitu ya di tengah-tengah kita. Ternyata setelah berencana perahu karetnya hilang atau perahu karetnya meletus, atau ada beberapa yang perlu advokasi kan dari berbagai pihak yang terkait, lembaga terkait untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat, atau misalnya melalui penampilan peranan sebagai mediator, enabler, dan peran lainnya. Media sosial melakukan pendampingan hingga para pengungsi menempati rumah permanen. Nah, jadi peran kita itu sampai nantinya dia benar-benar bisa terrealisasi. Jadi kalau misalnya kita sama-sama tahu ya, pekerja sosial itu menolong orang sampai orang itu menolong dirinya sendiri, kurang lebih gitu ya, apa ya, people to self themselves lah. Jadi nanti terjemahnya sampai itu baru kita akan selesai. Paling itu gitu. Jadi untuk literatur yang beberapa yang baca itu dari Parmentos, dari jurnal teman-teman tempat, terus dari Google Scholar lain, dan beberapa literatur seperti itu. Paling itu aja sih yang bisa share ya, karena udah jam 5 juga. Oke, terima kasih. Gue balikin ke moderator. Wah, sudah terbukti keren kan nih teman-teman materinya dan juga pematerinya. Wah, luar biasa. Baik teman-teman, karena Kak Davi sudah menyampaikan materinya, langsung saja kita masuk pada sesi diskusi atau sesi tanya-jawab. Yang ingin bertanya boleh on cam atau on mic ya.
atau bisa juga melalui kolom chat. Oh iya, teman-teman jangan lupa sebutkan nama, tahun angkatan, dan juga nama instansinya ya. Berarti ini ada dari instansi lain gitu. Iya, Kak. Soalnya kita share juga di di Forkomunikasi, Kak. Oh iya iya. Keren, keren. Iya. Kita akan membuka 3 penanya mungkin ya, Kak. Oh boleh. Silakan yang ingin bertanya. Sudah ada satu penanya nih, Kak, di kolom chat. Bagaimana, Ya. Kak? Mau langsung dijawab Ya boleh atau boleh. saya Ya bacakan boleh. pertanyaannya ya, Kak? Ya boleh. Dari Ayunda Putri, Kesos 2020, Depkomasi, mungkin ini dari UIN Jakarta ya, Kak. Pertanyaannya, seberapa efektifkah Kak, literasi dan sosialisasi litigasi yang diberikan kepada masyarakat, literasi mitigasi bencana? Silakan dijawab, Kak. Kalau misalnya seberapa efektif, itu menurutku ya perspektif pribadi itu sangat efektif karena setidaknya masyarakat yang nanti teman-teman sambangi mereka akan mengetahui ketika adanya bencana A atau bencana B, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Jadi misalnya informasi atau pengetahuan itu tidak ada, nah itu kan jadi bumerang bagi diri sendiri gitu kan. Kalau ternyata misalnya pendekatannya terlalu agamis tidak. Misal ternyata adanya bencana gempa, mereka nggak lari ke tempat yang lebih baik, malah berdoa kan nanti mereka meninggal gitu kurang lebih. Nah, jadi kan perlu adanya pemahaman bagaimana cara mereka mengatasi bencana tersebut. Gitu. Jadi kalau misalnya seberapa efektif menurut pribadi itu efektif. Oh ya, sama satu lagi, mungkin pendekatannya atau knowledge yang transfer itu bisa dari berbagai aspek gitu ya. Bisa dari agama, budaya, pendidikan. Jadi itu menyesuaikan dari masyarakat yang menerima dan masyarakat yang menerima kegiatan pelatihan pasca bencana dari kita. Itu paling. Bagaimana, Yunda? Apakah sudah jelas? Berarti pekerjaan sosial itu ketika turun atau terjun di lapangan berarti kita yang menyesuaikan masyarakatnya ya kayak gitu kan Kak maksudnya? Ya betul betul betul. Karena mungkin nanti semoga atau ya kita semua sama-sama berharap pandemi ini cepat berakhir. Kan? Jadi nanti teman-teman bisa merasakan praktik Komen 2 yang ada di masyarakat langsung itu jadi desa atau di lagi atau sebagai macamnya gitu. Karena kan 2017 kemarin nggak kayak gitu kan, dia malah di kelurahan atau di kecamatan gitu. Jadi nanti kita harus menyesuaikan kultur yang ada di sana gitu. Jadi kalau misalnya kita terlalu bertolak belakang sama kultur yang ada di sana, nantinya malah bukan penerimaan yang kita dapatkan, malah penolakan. Itu sih paling. Bagaimana, Yunda? Iya, dimengerti. Baik, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi. Masih ada 2 slot nih, teman-teman. Tenang aja, jangan takut kehabisan. Kehabisan juga nggak apa-apa. Yang jangan takut kehabisan itu takjil nanti sore. Iya. Nah, jangan kehabisan tuh. Ya karena beberapa tahun silam juga kan. Izin bertanya. Silakan. Ya, kenapa
kenalin, nama gue Audi. Saya ingin bertanya, dalam penanggulangan bencana itu sendiri, apakah Peksos itu masuk kepada masyarakat itu dalam bentuk tim atau masuk per individu gitu Kak, dalam hal pekerjaannya? Terima kasih. Jadi kan kita dalam penanggulangan bencana ya, kita ini turun sebagai individu atau tim. Kalau misalnya sebagai individu, paling kita hanya dilabelkan relawan. Gitu. Tapi kalau misalnya kita ada lembaga yang menaungi kita, kayak profesian kita, atau misalnya ternyata dibicarakan di Basarnas misalnya. Di Basarnas itu kan banyak multidisiplin ilmu ya di situ, dalamnya juga banyak beberapa tim yang akan menanggulangi di posko-poskonya masing-masing gitu. Nah, kalau misalnya kita datang sebagai individu untuk menawarkan jasa gitu sebagai Peksos, itu kayaknya nggak mumpuni gitu. Karena kita sama-sama tahu mungkin ya, sedikit tahu mungkin Peksos di Indonesia juga kan masih kurangnya kan namanya pemahaman dari masyarakat. Tohnya juga peraturan tadi yang ada di Kemensos itu kan juga baru direalisasikan beberapa tahun belakangan. Jadi masih belum bisa kayaknya menurut pribadi ya, menurutku ya, masih belum bisa kalau misalnya kita datang sebagai individu untuk menjadi Peksos sebagai peran kebencanaan yang tadi disebutkan, itu kayaknya nggak bisa. Harus ada lembaga yang mengatur itu. Jadi keprofesian kita juga udah dinaungi oleh undang-undang, kita dinaungi oleh lembaga yang meluncurkan kita ke sana sebagai apa gitu. Paling kecuali ada lembaga A membuka relawan, tapi kan kembali ke lembaga-lembaga lagi, karena kalau misalnya kita berarti individu, mungkin terkesannya jadi kayak gitu mungkin ya, mungkin ini terkesannya kayak misalnya, ayo sini gue bisa nawarin sesuatu gitu, untuk kalian yang lagi di sana tanpa kita bawa ada relawan. Itu sih paling Audi kalau misalnya turun paling secara kelembagaan agar keprofesiannya diakui. Kalau sebagai individu paling sebagai relawan aja sama kayak masyarakat terus. Baik Kak, bisa dipahami. Terima kasih Kak atas jawabannya. Oke. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ada yang sedikit pengen rasain kayak sebentar ini relawan-relawan, mungkin teman-teman sudah di kuliah, kalau untuk ilmuannya mungkin harus bisa di tempat lain. Tapi kalau untuk tempat prakteknya sedikit banyak ada kok di UIN itu, kayak ada di Ranita, ada di Garuda, ada di Arkadia, dan lain-lain. Kalau di dakwah sendiri kita punya LSO namanya Garuda, memang itu tentang kealaman, tapi nggak sedikit juga yang kita terjun untuk membantu terkait kebencanaan alam sebagai relawan tadi ya, sebagai sektor. Setidaknya teman-teman bisa tahu metanya lah gitu, metanya di bencana itu kayak apa sih. Itu sering kita lakukan kalau teman-teman berminat, karena kalau misalnya ilmuannya yang tadi gue coba bilang di awal, semoga MD menjadi bahan, bisa mempunyai bahan untuk mengkritik gitu ya, terkait yang nantinya teman-teman dapatkan di semester 6 gitu, terkait sektor bencana. Gitu sih paling. Kak Revianto kayaknya pengen nanya nih, udah raise hand aja. Boleh Kak Revianto? Jika ingin bertanya, boleh on mic. Ini Kak Revianto. Kak Revi angkatan gua. Iya kan? Oh, ngeri dia udah cabut tuh, jadi kayaknya. Enggak, kalau udah gue chat yang ada masuk sini. Gitu. Oh, Revi katanya ke pencet, baru join.
Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi, satu pertanyaan lagi nih teman-teman. Paling itu ya Seperti, bencana. Oh, ada yang sepertinya Lutfi Baihaki ingin bertanya ya. Udah on mic nih. Boleh. silahkan. Silakan Lutfi. Mau bertanya dong. Silakan Kak Rani. Izin Kak mau nanya. Perkenalkan gue Rani dari angkatan 11. Bagaimana sih mengubah mindset masyarakat supaya tuh lebih rasional gitu dalam menanggapi bencana? Terima kasih. Kalau misalnya mindset ya, kalau misalnya kita berbicara pola dasar pikir kita gitu, untuk bagaimana caranya mengubah agar lebih logik gitu ya. Oke. Kali itu ya kegiatan kita ketika kita ada di pra kebencanaan gitu. Jadi bagaimana kita cara mengubah mindset tidak menurut kalau misalnya untuk mengubah menurutku butuh waktu yang lama gitu. Tapi kalau kita mempengaruhi mindset, nah saya rasa itu bisa dilakukan karena makanya tadi ketika kita nanti terjun lapangan biasanya sebelum kita melakukan intervensi kan ada dengan assessment dan lain-lain. Jadi tujuannya itu untuk kita mengetahui kira-kira polanya seperti apa sih, metanya seperti apa sih di masyarakat ini kita menghadapi bencana bencana. Jadi misalnya ternyata mereka lebih dengar dengan kegiatan apa namanya pendekatan-pendekatan yang agamais. Gitu. Nah, kita nggak usah tentang petenteng sebagai kita ini mahasiswa atau kita ini sebagai profesi atau sebagai cendekiawan mungkin ya. Jadi kita coba menjadi mediatornya untuk saat ini untuk menyampaikan bagaimana caranya masyarakat ini untuk terhindar atau bisa mengurangi resiko dari bencana tersebut. Misal dikasih tentang ayat-ayat tentang bencanaan gitu, ayat-ayat tentang bagaimana cara kita menyikapi bencana. Mungkin ada ya di Al-Quran, karena kan Al-Quran dari berbagai macam sumber juga ada sehingga tahu tuh gitu ya. Jadi untuk mengubah itu sulit gitu, dalam waktu yang dekat. Paling kita hanya bisa mempengaruhi gitu. Gitu sih paling dapat tadi panik. Jadi dibanding mengubah, lebih baik kita mengerti aja. Oke, terima kasih banyak Kak. Oh iya, tadi sama mau nyatet ini juga biasanya kan KMD ya, itu sering ngadain kegiatan-kegiatan apa tanggap bencana seperti ini gitu. Kalau nggak salah tuh kayak salah tahun-tahun berapa ya lupa. Ada misalnya apa Tagana ya, kayak tanggap bencana atau apa gitu lupa. Nah kita
waktu itu latihan pakai apar tuh yang kata alat semprot yang buat kebakaran. Terus kita oh iya katana, tagana mah apaan ya? Ya iya katana. Ah, ya gitu-gitulah. Biasanya sering ada kok apa namanya kegiatan-kegiatan semacam itu. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman mau lebih jauh lagi yang tadi di lembaga-lembaga yang eh, tadi saya mention gitu. Nah, mereka sering adain atau mereka sering ikut andil dalam penanggulangan risiko bencana yang ada di Indonesia. Jadi sering bangun posko-posko begitulah. Mungkin kemarin di Banten kalau nggak salah di HMP-nya AAT mereka ikut menyumbangkan apa namanya menyumbangkan beberapa yang mereka koleksiin itu lewat Garuda gue gitu. Nah, jadi kalau teman-teman penasaran pengen tahu gimana terjun di lapangan coba ikut lembaga-lembaga kayak gitu dengan uh, nakonin keilmuanan di luar ya belajar sama Google lah gitu kalau misalnya pengen tahu di bencana lebih jauh kita juga karena di dakwah ya itu banyak lah yang bisa menyalurkan men, uh, yang bisa menyalurkan teman-teman ke profesi saya rasa banyak misalnya ada baksos kan, ada banyak lah kegiatan-kegiatan di dakwah yang bisa merepresentasikan kegiatan nanti ketika teman-teman menjadi pekerja sosial gitu sih. Kayak gimana gimana moderator kayaknya suaranya udah nggak kedengeran jelas ya. Terdengar jelas kok, Kak. Oh, Mungkin karena ini sudah 3 penanya dan yang bertanya tadi sudah jelas dan merasa paham dengan jawaban yang telah Kak Davi berikan. Kita mungkin akan langsung tutup di sesi diskusi ini ya, Kak ya. ya, oke. Dan mohon maaf kepada siapa? Tapi ada yang nanya nih Kak, dari Kak Revi, mau dijawab atau bagaimana nih Kak? Nanya apa emang dia? Pertanyaannya dari segi peksosnya dong Kak katanya. Iya dari segi teknis untuk di mana gitu kan. Karena kan yang sebetulnya mungkin karena Revi juga baru sampai kan sampai di Zoom ini jadi nggak mendengarkan tadi diskusi kita mungkin. Nah ini dia nanya dari teknisnya kayak gimana gitu. Jadi sebetulnya kayak misal dari traumatik atau konseling yang diberikan tadi, oh kalau misalnya perlu pelatihan itu sih perlu ya sepertinya karena kan lisensi teman-teman karena teman-teman kan untuk menjadi pekerja sosial aja kan harus ada lisensinya. Nah, S1 itu belum bisa S1 itu bukan lisensi sebagai pekerja sosial sertifikasi tapi teman-teman jadi sarjana sosial kan. Nah, untuk menjadi teknik sendiri aja perlunya ada sertifikasi gitu kan, sertifikasi di bidang pekerja sosial. Mungkin nanti di situ dalam pengambilan sertifikasi itu mungkin ada fokus-fokus tertentu mungkin. Karena kan beberapa banyak kan ada anak, terus sektor koreksional tentang apa berhadapan dengan hukum kalau nggak salah ya. Terus ada sektor medis yang sering apa yang berdampingan tentunya sama dokter dan lain-lain gitu. Nanti di praktikum satu juga ada tuh apa yang namanya sektor medis kayak misalnya di angkatan 2016 tuh dia praktikumnya itu di RS RS Kito ya apa RS Siloam gitu ya. Nah itu nanti hal-hal itu mungkin ada pelajaran lebih lanjutnya di ketika teman-teman ambil sertifikasi paling gitu sih moderator pertanyaan review ya. Ada lagi nih Kak, dari Kak Revi juga, apa kita perlu pelatihan lagi gitu Kak? Iya tadi gitu. Kalau untuk apa kita perlu, itu perlu. Karena tadi kan untuk menjadi teknik sendiri aja kita harus mengambil sertifikasi yang mana itu pelatihan lagi.
sarjana etos saja, ya kita legitimasi etos dengan ilmuwan kesejahteraan sosial. Tapi sebelumnya sertifikasi keluarga sosial. Oke, baik. Oke, Kak. Mungkin kita langsung tutup aja ya, Kak, di sesi diskusi ini. Dan mohon maaf kepada teman-teman yang lain karena mungkin pertanyaannya belum dapat tersampaikan. Atau mungkin bisa menanyakan langsung ke WA atau DM Kak Davi, begitu ya, Kak? Jangan deh, mending jangan. Baik, Kak. Mending jangan. Udah gitu aja. Jadi kita mungkin dicukupkan sini juga. Oke. Ya lanjut moderator. Terima kasih banyak kepada Kak Davi selaku pembicara yang sudah membagikan ilmunya, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dengan sangat antusias diskusi kita pada sore hari ini. Mungkin ada closing statement dari Kak Davi. Oke. Paling closing statement-nya itu, jadi dari kebencanaan ini, ketika kita misalnya ada di posisi langsung, kita jangan berharap kita bisa menjadi dokter, kita jangan berharap kita bisa menjadi psikolog, atau kita jangan berharap bisa menjadi antropolog. Kita hanya bisa menjadi pekerja sosial itu sendiri, karena mereka pun nggak bisa jadi kita pun nggak bisa jadi mereka, karena kita saling melengkapi dalam setting kebencanaan. Paling itu aja sih dari gue closing statement-nya. Kalau misalnya pengen nanya lebih lanjut, itu mending nggak usah, atau misalnya mending tanya ke teman-teman gue yang lain aja, supaya misalnya ada Revi, Indi, sama Fahmi gitu kan. Atau misalnya mau lewat DM juga, sama mending nggak usah juga, mending DM Revi, Indi, atau Fahmi, kayak gitu sih. Mungkin kalau misalnya kita ketemu langsung, bolehlah kita tanya-tanya gitu, saling ngobrol. Baik, Kak. Terima kasih, Kak Davi. Terima kasih. Jadi untuk materi pada sore hari ini bisa saya simpulkan bahwa profesi Peksos memiliki peran penting dalam menanggulangi bencana, baik pada saat pra-bencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana. Peran Peksos di sini lebih mengatasi psikis korban bencananya ya, dengan beberapa teknik intervensi psikososial dan juga pendekatan psikoanalisis, behavioral, dan juga kognitif. Sekian yang dapat saya simpulkan. Baik, diskusi sore ini sangat luar biasa keren dan ditemani oleh pemateri kita yang luar biasa keren ini juga ya tentunya. Tak terasa acara inti pun sudah selesai. Saya Dwi Melati Putri sebagai moderator pamit undur diri. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mela yang telah menemani kita selama materi. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC, kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada Mela yang telah menemani kita selama sesi materi berlangsung. Baik, selanjutnya akan ada sesi foto bersama sebagai bagian dari dokumentasi. Sesi foto ini akan diambil alih oleh operator, kepadanya dipersilahkan. 2 menit dulu. Mungkin kepada teman-teman yang belum on cam, bisa on cam nih ya. Kalian gaya-gaya gitu. Sekali lagi kepada teman-teman, mungkin bisa on cam nih ya, karena kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Kita mulai sesi.
Baik teman-teman sekalian, kita mulai sesi sesi fotonya. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi ya. 1. Baik, terima kasih kepada operator. Nggak terasa nih teman-teman, kita udah sampai di penghujung acara. Wah, tadi juga udah ada pemaparan materi dari Kak Davi yang mantep banget ya. Terima kasih kami ucapkan kepada para teman-teman yang telah membantu berlangsungnya forum ini, juga tentunya kepada audiens yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Kalau begitu, semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan secara langsung. Saya Tasya Aulia Zahra selaku MC undur diri. Sampai jumpa di Fordiso selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.